Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, pagi ini bersama saya, Devis Pinontoan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik menjadi salah satu fenomena yang dirasakan oleh masyarakat menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan arus mudik di Terminal Malalayang dan penanganannya seperti apa. Saya sudah bersama dengan narasumber Pak Santo. Saya sapa, selamat pagi Pak Santo. Selamat pagi Bung Devis. Iya. Pak Santo selaku Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara. Betul, ya Pak, kita ini akan berbincang terkait dengan arus mudik yang ini menjadi fenomena yang terjadi hari ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pak, dari rentetan kegiatan yang dilakukan Bapak bersama dengan tim, kira-kira sejauh mana Pak pengawasannya, kemudian kita melihat meningkatnya ya mobilitas masyarakat menjelang Idul Fitri. Boleh diberikan gambaran dulu untuk arus mudik ini, Pak? Baik, terima kasih Bung Devis dan pemirsa Kompas TV di mana. Selamat pagi. Mungkin sebelumnya kami mengucapkan selamat menjalani puasa bagi saudara-saudara kita yang menjalaninya, semoga puasa lancar sampai ke hari yang fitri. Ya. Jadi baik terkait angkutan Lebaran 2026 ini, Bung Devis, Bapak Menteri Perhubungan telah membuka poskonya secara resmi di tanggal 13 Maret dan akan berlangsung sampai 30 Maret mendatang. Dan untuk kondisi saat ini di tanggal 17 kemarin, data kemarin Pak, itu pergerakan penumpang di Sulawesi Utara itu sudah mencapai 6.694 orang, dan kendaraan terutamanya bus itu di angka 427 unit, dan ini akan terus bertambah karena berdasarkan prediksi dari Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai evaluasi dan analisis itu akan terjadi lonjakan di tahun ini berkisar 8-10% pergerakan, Bung Dev. Dan juga kami telah melakukan kesiapan baik sarana maupun prasarana yang ada. Iya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak, lonjakan ini seperti apa yang terlihat di lapangan begitu? Kalau prediksi kami, karena tadi saya sampaikan sekitar 8-10%, ini diakibatkan karena ada kebijakan pemerintah di mana ada WFA, ada cuti bersama, sehingga memang momen-momen angkutan Lebaran kali ini digunakan untuk semua orang untuk berlibur, berwisata maupun merayakan Hari Raya Idul Fitrinya nanti. Ya, kalau kita fokusnya ke Terminal Malalayang nih Pak ya. Ini kira-kira lonjakan ini akan terjadi hari apa nih Pak menjelang Hari Raya Idul Fitri? Apakah H-1 atau memang dari hari ini juga sudah mulai terlihat lonjakannya begitu Pak? Baik Bung Devis, kalau lonjakan penumpang itu di prediksi kami itu terjadi di tanggal 13 dan 13-14, dan arus mudiknya atau arus baliknya di tanggal 26 dan 27 Maretnya nanti. Iya, kalau kita melihat dari sisi itunya, kira-kira Pak rute mana atau tujuan mana yang memang terbanyak sejauh ini? Sejauh ini data yang masuk ke kami di posko kantor induk itu ke Gorontalo Pak, ke Gorontalo yang lebih dominan untuk dilakukan pergerakan. Tapi kalau kita melihat Pak sejauh ini, kira-kira yang menjadi faktor utama atau yang mempengaruhi terjadinya lonjakan yang ada, kemudian ke perjalanan-perjalanan yang terjadi Gorontalo dan sekitarnya ini seperti apa kira-kira Pak? Baik Pak Devis, jadi kami melalui Balai Pengelola Transportasi Darat sudah melakukan persiapan sebelum adanya momen angkutan Lebaran ini. Yaitu kami sudah melakukan ramcek baik untuk kendaraan atau bis maupun kapal-kapal motor penyeberangan, sekaligus kami memastikan fasilitas-fasilitas kami agar masyarakat bisa lebih nyaman, seperti tema angkutan Lebaran kali ini, mudik nyaman bersama. Jadi kita bikin supaya masyarakat atau pengguna jasa itu merasa nyaman ketika dia melakukan mudik ini nanti. Iya, baik. Kalau terkait dengan transportasi Pak, ini apakah jumlahnya bertambah untuk angkutan darat dan penyeberangan ini kira-kira seperti apa? Jumlahnya bertambah Pak. Baik. Ya, jumlahnya bertambah dan kami perkirakan pergerakan penumpang itu
di periode arus mudik kali ini itu di angka 1.000 sampai 1.500 orang yang melakukan perjalanan. 1.000 sampai 1.500 orang. 1.500 orang ya. Nah, kita berharap ini bisa tercover semua ya Pak ya. siap. Karena memang arus mudik ini ya menjadi momentum ya bagi warga atau masyarakat untuk berjumpa dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri. Tapi kalau kita melihat dari sisi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak bersama dengan tim sejauh ini sudah seperti apa? Baik, Bung Davis, jadi untuk persiapan angkutan Lebaran ini kami tidak mungkin sendiri, tapi kami tetap berkoordinasi dan bekerja sama dengan stakeholder terkait, terutama kepolisian, tentara, dan stakeholder lain lagi. Jadi posko angkutan mudik kami kali ini ada di beberapa, kurang lebih 8 posko. 8 itu posko, ya baik. Itu 4 terminal TPA, 2 UPPKB atau jembatan timbang, dan 2-nya itu ada di terminal atau pelabuhan penyeberangan, Bung Davis. Jadi yang sudah kami lakukan itu kesiapan SDM. Saat ini kami sudah siap dan sudah dilaksanakan dengan hasil evaluasi kami saat ini belum ada kejadian-kejadian yang menonjol yang terjadi. Semua masih normal-normal saja, Bung Davis. Tapi kalau kita melihat SDM yang ada bisa membantu ya untuk persiapan transportasi darat ini. Apalagi kita melihat ini lonjakannya ini akan tinggi betul, apalagi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah Pak Santo, kita akan balik di segmen berikutnya. Kira-kira seperti apa arus kemacetan untuk penguraiannya, bagaimana di terminal juga untuk bagaimana diatur sehingga sedemikian rupa sehingga rapih ya, baik yang keluar dan juga yang akan masuk ke Sulawesi Utara. Nah, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita masih membahas terkait dengan arus mudik di Terminal Malalayang dan penanganannya seperti apa. Kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Santo bahwa memang ada penambahan armada ya untuk angkutan darat nih Pak. Kira-kira untuk mengatasi lonjakan ini sendiri di terminal sudah seperti apa langkah yang dilakukan bersama dengan tim Pak? Baik, Bung Davis, untuk terminal Malalayang memang kita fokus di Malalayang karena memang untuk Manado ini Malalayang yang menjadi pusat perhatian di mana Malalayang ini kan berada di kota Manado. Dan kesiapan-kesiapan yang pertama kita lihat dari sisi keamanannya, kami sudah melengkapi terminal Malalayang ini dengan kurang lebih 20 CCTV. 2 personil TNI, 2 personil dari kepolisian, dan kami maksimalkan personil kami di Malalayang itu kurang lebih 40-an orang tenaga. Sedangkan untuk fasilitas-fasilitasnya mungkin Bung Davis sudah main ke Malalayang juga, jadi kami sudah lengkapi dengan AC. Jadi semua masyarakat yang akan berangkat dari Malalayang merasa nyaman, aman, dan tentunya selamat sampai tujuan. Iya, untuk tipe A memang standarnya sudah seperti itu ya? Iya, betul. Kalau infrastruktur lainnya yang lagi sementara dipersiapkan sejauh ini Pak? Baik, kalau infrastruktur, kalau untuk terminal Malalayang, untuk standar pelayanan minimalnya sudah siap Pak. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada itu sudah memenuhi standar yang ada, sehingga kesiapan untuk angkutan Lebaran tahun ini, tahun 2026, kami yakin bahwa akan berjalan dengan baik dan normal, walaupun kami mesti ekstra kerja keras untuk mensosialisasi kepada masyarakat karena terminal Malalayang ini di Januari kemarin baru selesai dikerjakan. Kalau untuk lonjakan penumpang nantinya kira-kira terminal Malalayang ini bisa memenuhi Pak jumlah masa yang nantinya akan melakukan perjalanan begitu? Kalau untuk terminal Malalayang dengan kapasitas yang ada saat ini cukup, masih memungkinkan, dan prediksi kami itu ada kurang lebih 8 unit bus yang sudah kita koordinasikan dan kita siapkan ketika terjadi lonjakan. Dari 8 unit bis itu kami yakin bisa mengantisipasi lonjakan nanti.
Oke, 8 unit bus ya. Ya. Ya, kita berharap ini bisa membantu untuk masyarakat Sulawesi Utara yang akan melakukan perjalanan ke Provinsi Gorontalo ataupun provinsi tetangga lah. iya, Ya. baik. Ya, ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Selatan ya. Tapi kalau dari sisi tiketnya seperti apa, Pak, kira-kira? Kalau tiketnya itu kan untuk antar provinsi sudah diatur sesuai peraturan Menteri Perhubungan yang ada. Sedangkan tiket untuk dalam provinsi itu adalah kewenangannya gubernur, untuk dalam kota, dalam kabupaten itu kewenangan bupati. Ya. Dan kami di angkutan lebaran kali ini, kami ada survei tiket. Kesesuaian tiket. Di situ di survei itu pun nanti bisa pengguna jasa bisa mengisi, misalkan tiketnya tidak sesuai, bisa melaporkan atau mengadu kepada Kementerian Perhubungan. Oke. Baik, jadi tiketnya sudah sesuai standar tapi ini masih terjangkau ya? Ya, masih terjangkau. Jadi Kita harapannya calo-calo nih, Ya. Pak, bagaimana untuk pengawasan terkait dengan penjualan tiket ini sendiri, Pak? betul, itu yang sering dikhawatirkan oleh masyarakat. Namun ya, puji Tuhan di Terminal Malalayang ini tidak ada calo lagi yang terjadi. Jadi semua penjualan tiket melalui loket resmi. Jadi semua penjualan tiket melalui loket resmi dan masyarakat yang akan lakukan perjalanan harus ke loket resmi. Ke loket resmi. Iya. Ke loket resmi. Tidak boleh pesan-pesan ya, Pak ya? Mungkin secara apa dia bisa pesan, tapi untuk mendapatkan tiket itu harus keluarkan dari loket resmi. Oke, baik. Sehingga tidak ada yang mengganggu Iya, seperti betul, ya. calo-calo dan ini akan memanfaatkan momentum seperti ini. Pak, tadi terkait dengan ramcek dan sebagainya soal kendaraan. Iya, nih, betul. Bagaimana Bapak bisa menjamin kendaraan ini aman dan nyaman sehingga masyarakat yang akan melakukan perjalanan atau arus mudik ini dalam keadaan tenang dan aman juga, Pak? Bagaimana? Ya. Jadi terkait dengan kendaraan ini atau mau disebut masyarakat itu rasa nyaman, aman sampai yang tadi kita sudah lakukan ramcek itu terkait atau terhadap bisnya. Ya. Tetapi kami melakukan juga cek kesehatan terhadap pengemudinya. Oke. Jadi kami mau memastikan bahwa pengemudi yang membawa kendaraan itu dalam keadaan sehat dan layaklah untuk mengemudikan kendaraan tersebut. Oke, jadi selain kendaraan, pengemudi juga dilakukan medical check up dalam Betul. hal ini ya. Dan itu juga dibantu dengan Kementerian Kesehatan, ada petugas kesehatan yang standby di Terminal Malalayang. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat langkah dan juga bagaimana keselamatan nanti dari pemudik ini, kita berharap ini semua dalam keadaan aman ya. Betul, ya. Tapi ya sekali lagi tadi bicara soal tiket ini sangat berpengaruh juga ya. Betul, Tapi untuk arusnya nanti kan setelah arus mudik kemudian nanti kita akan ada arus balik juga. Nah, bagaimana Pak ini penanganan atau koordinasi lintas sektor begitu, Pak? Jadi terkait koordinasi sepanjang ini masih di periode angkutan lebaran yang dimana tadi kami sampaikan bahwa puncak arus baliknya nanti terjadi di tanggal 26 atau 27 Maret. Baik. Jadi koordinasinya tetap berjalan seperti sebelumnya sehingga kami mau memastikan bahwa untuk arus mudik dan arus balik semua bisa terjamin. Iya, Pak, kalau kita bicara soal titik-titik rawan, Pak, Ya, betul. mungkin bisa dijelaskan terkait dengan titik-titik rawan kepadatan atau hambatan di jalur transportasi darat ini, Betul, Pak. Pak. Jadi begini, Bung Davis, sebenarnya untuk Trans Sulawesi ini ada beberapa titik rawan dan kami BPTD sudah menyiapkan personil untuk memantau titik-titik rawan itu. Iya, apa ada rest area juga? Iya, bahkan kami sampai menyiapkan rambu-rambu khusus di lokasi-lokasi rawan kecelakaan tersebut. Baik. Terkait rest area, ada 2 rest area yang kami siapkan, yaitu di jembatan timbang kami di Wangurer, di Bitung, dan di Inobonto di Bolomengando. Ya, di Inobonto, Inobonto, ya. Bola Mongondo. Iya, baik. Jadi kita berharap semua sekali lagi ini aman dan nyaman, kemudian kepastian masyarakat juga untuk melakukan perjalanan melalui angkutan darat ini harapannya juga dalam keadaan aman. Nah, kemudian balik lagi ini terkait dengan sektor-sektor lainnya selain Terminal Malalayang, tentunya ada sektor lainnya. Betul. Penyeberangan kira-kira bagaimana pemantauannya, Pak? Untuk penyeberangan perlakuannya juga sama. Untuk kapal-kapal penyeberangan ada kurang lebih 11 kapal motor penyeberangan yang melayani Sulawesi Utara bahkan sampai ke Ternate. Itu tetap kami melakukan ramcek dan hasil ramcek
kapal-kapal tersebut layak untuk berlayar. Oke. Walaupun ada catatan-catatan minor yang perlu tetap kita komunikasikan dengan operator kapal untuk penuhi catatan-catatan tersebut. Iya, ini juga hubungannya dengan cuaca. Betul. Ya, penyeberangan maupun angkutan darat juga Iya, ini iya. cuaca juga sangat berpengaruh sehingga perlu adanya koordinasi dengan Iya, lintas sektor, Pak. Sejauh ini kira-kira bagaimana sinergi dengan lintas sektor? Betul, Bung Davis. Jadi untuk angkutan lebaran ini, untuk rentan koordinasinya kami sudah melakukan rapat persiapan pertama yang melibatkan stakeholder terkait, terutama BMKG. Ya, kami terus melakukan komunikasi untuk memantau kondisi cuaca. Prinsipnya kami utamakan keselamatan, Ya. sehingga kalau ada cuaca yang tidak memungkinkan, pasti kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk tidak menerbitkan surat persetujuan berlayar. Oke, baik. Karena ini juga hal yang penting yang perlu diperhatikan bagi yang akan melakukan penyeberangan laut untuk arus mudik ya. Betul. Dan pagi hari ini kita masih akan lanjut lagi Pak di segmen Siap, Bu ketiga, Levis. tentunya bagaimana kesiapannya ke depan, sekali lagi dengan koordinasi dan nanti arus baliknya seperti apa penanganannya. Ya, Iya. kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini, masih bersama dengan Pak Santos selaku Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Sulawesi Utara. Pak, sudah 2 segmen kita berbincang terkait dengan bagaimana arus mudik dan kita berharap masyarakat akan merasa diamankan dan dinyamankan dengan apa yang disampaikan tadi. Memang ada beberapa hal terkait dengan cuaca, kemudian kendaraan dan sebagainya. Tadi Pak sempat disampaikan bahwa sopirnya atau yang akan Pengemudi. mengendarai kendaraan itu Pak, itu ada medical check up. Tapi Betul. kalau soal tes narkoba ada juga ya Pak? Baik Bung Davis, terkait dengan tes narkoba itu tetap kami rutin melakukan, walaupun bukan untuk angkutan lebaran ini, tapi pelayanan di terminal itu salah satu yang harus kita lakukan untuk menjamin keselamatan daripada penumpang atau pengguna jasa. Dan untuk momen angkutan lebaran kali ini kami tetap berkoordinasi dengan Polresta Manado, BNN untuk memantau atau mengetes bahwa driver tersebut bebas dari narkoba dan juga miras. Ya. Oke. Kemudian soal jalan Pak, kita kembali ke infrastruktur. Nah, soal jalan-jalan yang rusak ini dari dari Manado menuju ke provinsi lainnya begitu Pak. Betul. Dari kita taruhlah dari Terminal Malaleng. Memang ada beberapa titik ya Pak, seperti di Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, bahkan Bolaang Mongondo yang memang jalan-jalannya ini ada beberapa yang masih terbilang secara infrastruktur kurang baik untuk dilintasi begitu. Bagaimana Pak? Baik, terkait dengan infrastruktur dalam hal ini jalan, kami tetap berkoordinasi dengan Balai Jalan, Balai Jalan Nasional, terus Balai Prasarana untuk memastikan kondisi jalan bisa melayani angkutan lebaran kali ini. Dan juga kami menyiapkan mobil keliling yang akan memantau kejadian-kejadian di jalan. Jadi harapan kami kepada pengguna jalan atau masyarakat atau penumpang yang mengalami kendala di jalan bisa menghubungi kami di nomor telepon atau hotline kami di 0811 4300 2151. Jadi mungkin mobil keliling ini hanya untuk membantu penanganan emergensi ketika misalkan pecah ban atau kerusakan-kerusakan ringan. Dan saat ini petugas-petugas kami di posko-posko tersebut lagi mendata bengkel-bengkel terdekat untuk membantu pengguna jalan ketika mengalami kendala yang ada. Oke. Kemudian kira-kira ada sistem monitoring kah yang bisa dilihat secara real time begitu untuk di posko-posko terpadu sehingga kita bisa tahu bagaimana peningkatannya, mobilitasnya seperti apa, bahkan kondisi kendaraan atau kondisi arus mudik ini Pak? Betul, Bung Davis, untuk memonitor semua aktivitas angkutan lebaran kali ini, kami kantor induk itu
selaku yang punya server. Jadi hampir semua posko atau satpel-satpel kami itu ada CCTV yang langsung connect ke posko kantor induk, dan di kantor induk juga kami termonitor dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan, di mana bisa memantau kondisi pergerakan angkutan lebaran tahun ini. Iya. Jadi kalau misalnya terjadi emergency, Pak, kira-kira ada skenario apa penanganannya seperti apa kira-kira selain layanan emergency yang ada tadi. Nah, ini berhubungan dengan angkutan darat, Pak. Iya, terkait dengan misalkan ada kejadian emergensi atau kejadian-kejadian menonjol, itulah kami mengaktifkan personil-personil kami untuk memantau kejadian-kejadian itu selama 24 jam. Yang terdiri dari 2 shift ya, sehingga ada waktu untuk istirahat juga. Ya, oke. Kira-kira Pak, untuk ke masyarakat sendiri ada yang mau disampaikan dalam arus mudik ini, bagaimana peran masyarakat juga dalam persiapannya untuk arus mudik ini sendiri? Baik, terima kasih Bung Davis dan pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Harapan kami dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sulawesi Utara, bagi pengguna jasa atau penumpang yang ingin menggunakan angkutan darat, yang pertama memastikan tiketnya dibeli atau didapat dari loket-loket resmi. Yang kedua, memastikan sarana baik kapal motor penyeberangan maupun bus itu layak jalan. Mungkin itu saja Bung Davis yang dapat kami sampaikan. Oke. Kemudian sekali lagi Pak, bagaimana kira-kira pesan untuk atau imbauan juga terkait dengan sinergi dengan stakeholder terkait Pak dalam rangka arus mudik ini? Baik, terima kasih Bung Davis terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, kami mau menyampaikan terima kasih banyak kepada stakeholder yang terkait yang telah bersama-sama kami untuk mensukseskan angkutan lebaran nanti. Harapan kami berjalan dengan sukses, baik dari TNI, Polri, dari Kementerian Kesehatan, dan organisasi-organisasi atau stakeholder lainnya. Iya. Kemudian kira-kira Pak, ada ajakan juga ke masyarakat yang kiranya mungkin boleh berperan dalam arus mudik nanti Pak, begitu? Iya, betul, baik. Baik untuk masyarakat yang nantinya akan terlibat dalam angkutan lebaran ini, harapan kami untuk melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi nantinya dan memantau apabila pelayanan-pelayanan kurang berkenan di hati untuk memberitahukan atau menginformasikan kepada kami sebagai evaluasi kami untuk kegiatan-kegiatan besarnya ke depan. Iya, Pak, satu lagi Pak, ini terkait dengan arus balik. Ya, betul. Nah, arus balik pastinya ada sinergi juga, ada komunikasi dari Provinsi Sulawesi Utara dengan Gorontalo, Sulteng, dan juga Sulsel. Bagaimana Pak ini kesiapannya juga untuk arus balik? Baik Bung Davis, jadi mungkin kami sampaikan bahwa Balai Pengelola Transportasi Darat ini ada di 32 provinsi, yang mana di masing-masing provinsi itu ada beberapa satpel, dan komunikasi antar satpel ini terus berlanjut atau terus berjalan untuk memastikan itu kesiapan bisnya, kesiapan infrastruktur dalam hal ini jalan, dan mungkin kesiapan pelayanan-pelayanan lainnya. Mungkin itu sih Bang. Jadi koordinasi masih tetap dilakukan ya Pak ya, dan kita berharap untuk arus mudik ini di Terminal Malalayang serta penanganannya bisa secara baik, nyaman, dan aman ya, dan masyarakat juga boleh menikmati perjalanan dan berjumpa dengan keluarga ya. Sukses Pak Santo bersama dengan tim, sehingga apa yang nantinya menjadi harapan kita bersama ini boleh berjalan dengan baik dan arus mudik ini boleh terasa nyaman dan aman dan masyarakat boleh menikmati perjalanan. Akhir kata, saya Davis Pinontoan bersama seluruh redaksi Sapa Manado di Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih sekali lagi buat Bapak, dan terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.